Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Andi Setiabudi di channel YouTube Andi Setiabudi. Dan di video kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya bertemu dengan salah satu musisi dunia asal Irlandia. Jadi musisi ini sangat terkenal karena sebelumnya dia juga tergabung dalam sebuah boyband yang sangat terkenal di tahun 90-an. Jadi musisi yang saya maksud adalah Ronan Keating. Ronan Keating ini dulu pernah menjadi personil dari Boyzone, bahkan dianggap sebagai pemimpin dari boyband Boyzone tersebut. Nah, Boyzone ini sangat terkenal tahun 90-an. Bahkan bisa dibilang selama tahun 90-an Boyzone ini merupakan boyband yang sukses tidak hanya di Eropa tapi juga di Asia dan di Amerika juga. Setelah Boyzone kemudian muncul ada Take That, lalu ada Backstreet Boy, ada Westlife memunculkan. Tapi di tahun 90-an semua orang pasti tahu Boyzone karena kebetulan lagu-lagunya juga easy listening seperti halnya dengan boyband lainnya. Tapi juga kita terhibur juga dengan penampilan mereka. Selain tentu saja mereka kalau di atas panggung mereka biasanya menunjukkan kemampuan dance masing-masing, tapi juga kualitas suara dan lagu-lagunya juga berkualitas. Jadi tidak heran kalau hingga saat ini banyak yang masih mendengarkan dan suka dengan lagu-lagu dari Boyzone. Nah, Boyzone ini terdiri dari 5 orang personil, yaitu Ronan Keating, Kid Davey, Michael Graham, Sean Lynch, dan Stephen Gately. Cuman pada tahun 2009 si Stephen Gately ini meninggal dunia. Jadi saat ini personelnya tinggal 4 tapi Boyzone sendiri itu ibaratnya sekarang udah sudah mereka sempat mengumumkan untuk sudah tidak akan bubar atau sudah tidak eksis lagi, tapi sepertinya tidak tertutup kemungkinan di masa depan mereka akan kembali tampil dalam rangka reuni dan bernostalgia masa-masa kejayaan mereka. Tidak tertutup kemungkinan ya gitu. Nah, seperti saya katakan tadi, video ini akan membahas mengenai pengalaman saya bertemu dengan salah satu dari personil Boyzone tersebut. Nah, personil yang saya maksud tentu saja adalah Ronan Keating. Semua sudah tahu bahwa di antara semua personil Boyzone, Ronan Keating itu yang paling keren, paling ganteng, paling suaranya paling unik, paling khas. Itu Ronan Keating itu. Yang lainnya juga sebenarnya lainnya juga bagus, penampilannya juga ganteng-ganteng juga, tapi yang memiliki pesona aura dari Boyzone itu yang paling populer lah, itu tentu saja adalah Ronan Keating. Nah, saya bersyukur alhamdulillah berkesempatan bertemu 2 kali dengan Ronan Keating. Jadi kalau pertemuan pertama itu terjadi pada tahun 2015. Jadi pada saat itu Boyzone mengadakan konser di Jakarta. Konser tersebut itu bertajuk A Night of Reunion with Boyzone, Back Again No Matter What. Jadi setelah sekian lama Boyzone akhirnya kembali ke Indonesia dan mereka mengadakan konser pada tanggal 22 Mei tahun 2015 di Istora Senayan Jakarta. Dan memang peminatnya luar biasa. Banyak sekali fans Boyzone, terutama anak-anak yang dulu suka dengan Boyzone di tahun 90-an. Mereka pada beli semua tiket-tiketnya di konser tahun 2015 ini. Nah, saya bertemu dengan personel Boyzone serta Ronan Keating itu di hotel mereka pada saat mereka hendak check out. Jadi pada hari mereka, sehari setelah mereka mengadakan
pertunjukan, yaitu pada tanggal 22 Mei. Jadi pas 23 Mei saya ke hotel mereka. Saya menunggu di lobi bersama teman saya. Pada saat itu lobinya tidak terlalu ramai. Saya dan teman saya berasumsi paling tidak banyak fansnya Boyzone yang menunggu di lobi kan. Beda kalau misalnya bisa boyband Korea itu, waduh jangan ditanya, itu fansnya itu luar biasa itu. Militan sekali tuh. Nah ini mungkin karena usia mereka juga usia dari Boyzone juga memang sudah tidak muda, tata sudah di atas 40-an. Jadi kita waktu itu berpikir paling nggak banyak nih fans yang bakal menunggu personel Boyzone gitu kan. Dan benar saja pas kita menunggu di sana 1 jam sepi-sepi aja, maksudnya standar lah ramainya. Tapi begitu salah satu personelnya turun, yaitu si Shin, kita baru tahu ternyata tiba-tiba muncul banyak fans perempuan yang usianya masih lebih muda. Kita bahkan sempat nggak percaya, bahkan karena kita berasumsi minimal mereka yang fans dengan Boyzone adalah mereka yang usianya sebaya dengan saya, ya kan, dan teman saya. Tapi ternyata yang fans yang muncul mendadak di lobby itu usianya bisa dibilang masih belasan tahun. Makanya kita juga ya ternyata kok tiba-tiba muncul. Jadi begitu personil Boyzone turun, si Shin itu langsung dikubutin minta foto. Nah setelah Shin turun, selanjutnya yang turun adalah si Kedafi juga dikubutin, datang langsung turun ke lobby, langsung dikelilingi terus minta foto, tantangan, wah rame pokoknya. Nah yang ketiga turunlah si Ronan Keating. Ini yang ditunggu-tunggu nih, dan benar begitu dia turun ke bawah langsung bisa dibilang langsung chaos. Jadi semua pada berusaha berebutan untuk berfoto dan tanda tangan Ronan Keating, termasuk saya ya. Dan Ronan Keating pada saat itu membawa gitar, sama dia tahu di punggungnya. Dia lalu dengan kacamata hitam berjalan dengan cueknya dia di lobi, dan para fans itu rebutan tuh berusaha untuk foto, dan dia tidak melarang, tapi dia tidak mau berhenti untuk diajak foto. Jadi kalau ada mau foto terserah foto, tapi ya itu resikonya pas foto goyang, karena Ronan Keating jalan cepat gitu menuju mobilnya di depan lobi, saya ingat tuh. Dan bahkan pada saat itu saya sempat memotret teman saya bersama Ronan Keating, hasilnya bagus. Nah begitu saya serahkan kamera saya ke teman saya, itu karena mungkin situasi juga rame dan Ronan Keating juga jalannya cepat, akhirnya hasilnya tidak terlalu baik. Seperti teman-teman lihat nih hasilnya. Jadi foto saya tuh agak goyang ya, kelihatan agak goyang karena memang dia jalannya cepat. Tapi masih bisa diketahui bahwa dari foto ini yang ada di sebelah saya adalah Ronan Keating, dan dia memang dengan kacamata hitamnya dia benar-benar cuek. Mungkin dia tahu kalau dia bakal dikejar oleh banyak fans ya, jadi dia mikir ya udah terserah lo mau moto oke, tapi gua nggak mau berhenti, mungkin kayak gitu. Dan dia juga tidak mau tanda tangan pada saat itu, dia hanya mau kalau ada yang mau foto dia cuma diem aja, tapi silakan foto, tapi kalau tanda tangan sama dia bakal diajukan pada saat itu. Nah begitu si Ronan Keating keluar mobil dan berangkat, baru si Michael Graham yang turun. Nah Michael Graham ini pada saat itu penggemarnya nggak begitu banyak, jadi yang mau foto itu bisa, minta tangan bisa oleh Michael Graham. Tapi saya ingat pada saat itu saya tidak sempat berfoto dengan Michael Graham, karena memang fokus saya pada saat itu adalah bertemu dengan Ronan Keating. Itu cerita pengalaman pertama saya bertemu Ronan Keating. Pengalaman kedua saya bertemu dengan Ronan Keating adalah pada tahun 2020. Pada saat itu Ronan Keating tampil mengadakan konser di Jakarta dengan tajuk Romantic Valentine Concert with Ronan Keating, dan ada 2 bintang tamu yaitu BCL Bunga Citra Lestari dan penyanyi Filipina Christian Bautista gitu. Nah sejak pertama saya dengar info tentang
konser tahun 2020 ini saya sudah menyiapkan diri sejak awal. Jadi pada saat itu saya sudah niat, kalau Onan Kiting misalnya akan mengadakan konser lagi di Jakarta, saya akan beli tiket meet and greet. Karena memang bisa dibilang saya tuh ngefans Onan Kiting sejak tahun 90-an. Dan memang pada tahun 2015 saya sempat bertemu dengan Onan Kiting, tapi kan hanya sebentar tuh, sekilas, sepintas gitu kan. Dan saya tahu kalau mereka Onan Kiting datang, pasti semua tuh pasti berusaha untuk bertemu dan berfoto dengan Onan Kiting. Jadi saya berpikir, wah kayaknya untuk melakukan hal itu atau foto dengan Onan Kiting di lobi hotel atau di tempat yang menginap tuh kayaknya peluangnya agak berat ya, gitu kan. Jadi saya memutuskan, ya udah pas tahun 2019, oke, saya akan nonton konser ini, tapi saya juga beli tiket meet and greet-nya. Nah, saya nonton konser ini bersama dengan teman saya David. Nah, tapi David itu tidak beli tiket meet and greet, hanya konsernya saja. Saya sudah bilang ke David pada saat itu, Fit ya, gue tuh beli tiket yang meet and greet juga. Jadi nanti pas meet and greet mungkin kita nggak ketemu. Dan dia tidak mempermasalahkan. Dan kita ya nonton konser tersebut yang digelar di Ballroom Hotel di Ballroom Hotel Pullman di Central Park gitu, di Grand Ballroom Hotel Pullman Central Park, Jakarta Barat. Acara itu digelar tahun 29 Februari 2020. Nah, ini yang ingin saya ceritakan ke teman-teman ya. Jadi konser tersebut sebenarnya digelar pada saat pandemi COVID itu mulai berkembang atau mulai menyebar. Jadi pada saat itu sudah banyak isu-isunya, wah makanya ini virus ini bakal ini nih. Kalau pemberitaan itu sudah di mana-mana, tapi pada saat itu belum ada PPKM, belum ada Peduli Lindungi, itu belum ada pada saat itu. Saya masih ingat ketika saya hendak menonton konsernya Onan Kiting pada saat itu untuk pertama kali saya ingat tuh, saya diperiksa suhunya tuh, pertama kali tuh. Kalau pasca COVID kan kita sudah biasa lah, kita tahu kalau masuk mall pasti pakai Peduli Lindungi, dicek suhunya, itu kita udah biasa ngalami kan sekarang kan. Kalau dulu itu masih jarang. Saya ingat loh, ngapain petugas kok ngecek suhu saya gitu. Dan pada saat itu memang isunya memang di beberapa negara Asia itu sudah mulai COVID meningkat, tapi belum pemerintah belum menganggapnya sebagai pandemi pada saat itu. Pada bulan akhir Februari 2020 pada saat itu. Jadi orang tuh masih belum pada pakai masker pada saat itu. Tapi itu begitu masuk mall atau menuju tempat venue-nya kan lewat naik eskalator khusus tuh, itu udah ada pengecekan. Saya teman-teman ya pengecekan gini. Tapi saya nggak berpikiran ke arah COVID itu belum ada pada saat itu. Nah, dulu kita ke atas ke mana? Ke Grand Ballroom-nya Central Park. Banyak sekali penontonnya. Dan pada saat itu saya ingat konsernya itu dimulai itu jam 7 kalau nggak salah, jam 7. Dan saya kemudian memutuskan, yaudah deh sama David teman saya, yaudah pada konsernya jam 7, kita sudah datang jam 3:30 pada saat itu di Pasi, karena kebetulan kan Grand Ballroom-nya Hotel Pullman ini kan satu gedung dengan mall. Jadi kita putuskan, ya udah makan dulu deh, karena kalau kita nggak makan takutnya kita lemes, kena angin AC, dan karena banyak orang bisa lemes, jadi pas konser itu bahaya itu. Jadi kita putuskan, ya udah kita makan dulu di bawah gitu. Kita makan di bawah. Saya gitu jam 4 kita tunggu bawah ke mallnya itu, kita makan di situ sampai dengan jam 5:30 kalau tidak salah. 5:30 kita naik kembali ke atas. Nah, saya kan pemegang tiket meet and greet, tapi tidak ada info sama sekali tentang meet and greet. Saya ingat tuh, pas saya naik ke atas kok nggak ada info gitu. Lalu saya coba tanya, dan katanya
oh mas tadi ada ini mas, salah satu petugas saya bilang, mas tadi ada semacam briefing untuk yang meet and greet, nanti mas gabung di sana mas ya, ada bahasan khusus gitu. Setelah dapat info itu akhirnya saya berpisah dengan teman saya menganti di bahasan khusus di mana, di area Grand Ballroom ya Hotel Pullman saat itu. Kami menganti khusus, jadi ada beberapa orang, ya mungkin sekitar 30 atau 50 orang lah, seingat saya puluhan kok. Itu kita menganti masuk ke sebuah ruangan yang di dalamnya itu ada orang kiting. Itu kalau nggak salah udah sekitar jam 6:30 nggak salah, sebelum konser dimulai. Jadi kita nganti, kita masuk, begitu apa? Saya masuk ke dalam, dan benar ada orang kiting dalamnya. Jadi kita nganti ada pintu khusus gitu. Lalu kita masuk, dalamnya tuh tembusannya ada di pas di belakang panggungnya orang kiting di Grand Ballroom tersebut. Di situ ada orang kiting berdiri, lalu ada panitianya dan ada fotografer ya untuk meet and greet. Nah saya ingat begitu karena saya kan agak belakangan gabungnya kan, jadi saya masuk barisan paling belakang untuk masuk ke dalam itu. Begitu saya masuk, saya agak kaget karena loh, bukannya kalau meet and greet setahu saya ya pada saat itu ada pengumumannya, infonya tuh kita bisa berfoto dengan orang kiting tapi sendiri-sendiri, itu sepengetahuan saya ya. Tapi kok ini pada satu grup, jadi kita masuk ada 5 orang atau 6 atau 7 orang foto bersama orang kiting di tengah. Saya pikir loh, kok kayak gini ya? Saya diem aja, pasan soal saya membeli tiket meet and greet karena saya tahu bahwa promotor ini dulunya pernah mengadakan kegiatan pertunjukan konser dengan musisi asing, dan ada event meet and greet, dan pemilik meet and greet ini, tiket meet and greet ini bisa foto sendiri-sendiri, maksudnya dengan artis ya, bukan foto grup. Makanya saya tertarik membeli tiket meet and greet untuk konser orang kiting ini. Tapi begitu saya masuk, loh kok fotonya malah rame-rame, jadi orang kiting tengah, lalu pemilik meet and greet itu rame-rame di samping-sampingnya gitu. Dan ternyata saya baru mengetahui bahwa event meet and greet ini ternyata sebelumnya sempat ada briefing jam 5. Di briefing tersebut itu pada saat saya lagi makan ya di mall, jadi saya nggak tahu. Saya ngobrol-ngobrol tadi sama salah seorang pesertanya itu, dia bilang tadi ada mas briefingnya, jadi kata ini meet and greet ini hampir batal, soalnya si orang kiting itu udah mulai was-was COVID waktu itu, karena Asia kan penyebarannya cepat pada saat itu kan, jadi udah bilang katanya nyaris dibatalkan. Tapi pihak panitia bisa meyakinkan si orang kiting supaya melanjutkan meet and greet, tapi dengan catatan foto group, jadi bukannya sendiri-sendiri kan. Dan orang kiting nggak mau orang kiting tuh nggak mau salaman, dia belum mau saja tangannya dia tuh masuk di sakunya gitu, pokoknya dia nggak sama sekali nggak mau berinteraksi menyentuh atau berinteraksi dengan pesertanya. Dia senyum tapi dia nggak mau berinteraksi gitu, mungkin dia udah was-was gitu kan, penyebaran COVID pada saat itu. Nah, jadi kita kembali ke tadi itu, saya akan masuk ke dalam ruangan itu dan dia foto group. Loh, foto group. Jadi datang masuk ya, silakan yang mau ini foto dengan orang kiting, foto, cek langsung oke, keluar nanti fotonya diambil ya di luar gitu. Nanti setelah konsep bisa diambil. Saya diem aja. Tapi saya nggak langsung maju sama orang kiting. Karena panitia lagi sibuk mengarahkan, saya tuh minggir. Jadi masuk saya agak minggir ke samping gitu kan. Akhirnya lalu ada sekitar 2 grup masuk, kan masuk berapa orang, misalnya ada 5 orang masuk, 7 orang masuk, foto grup, foto keluar lagi kan. Nah pas saya masuk, begitu tahu ada foto grup, saya tuh agak minggir ke samping gitu, hingga akhirnya foto grup terakhir masuk, foto terus keluar, tinggal saya sendiri ya kan. Saya pikir oke, ini kesempatan saya, langsung saya bilang, saya belum foto, saya meet and greet. Loh, masa belum foto, kata panitianya. Udah mas foto sendiri, dan saya foto sendiri. Jadi pada saat konsernya orang kiting tahun 2020
saya satu-satunya peserta meet and greet yang bisa foto berdua langsung dengan orang Kiting. Lainnya semua itu foto group. Jadi saya mau ngetes sih sebenarnya pada saat itu bisa nggak ya saya foto sendiri. Jadi saya agak minggir, jadi papa nggak tahu. Tapi begitu grupnya selesai foto semua, udah selesai, saya langsung, Mas saya belum ini Mas, saya belum foto, gimana saya? Loh masa belum foto? Ya udah Mas, ini aja Mas sendiri. Saya ingat tuh, saya satu-satunya tuh. Tapi panitia kemudian deketin saya gini, Mas, nanti karena Masnya foto sendiri, ini Mas ya, fotonya nanti kita siapin, tapi jangan ngomong-ngomong Mas, kalau Mas foto sendiri nggak enak sama yang lain, karena yang lainnya fotonya foto grup. Ya udah, ya oke, nggak masalah. Hanya saya foto 2 dengan orang Kiting gitu. Dan kalau teman-teman lihat foto ini, teman-teman bisa tahu kalau orang Kiting tangannya tuh ke sakunya kan, dia tidak mau berinteraksi. Dan sebelum foto dengan orang Kiting tersebut, saya sempat memberikan kayak semacam bingkisan lah buat orang Kiting gitu, dan diterima oleh manajernya pada saat itu gitu. Dan seharusnya di meet and greet tersebut kan saya mendapatkan tantangan, ya kan, tantangan dari orang Kiting. Tapi jadi ternyata bagi yang ikut briefing tadi semua itu disuruh menyerahkan apa yang mau tantanganin. Nah, saya lalu menghubungi panitianya dan bilang, Mas gini aja Mas, besok Mas datang ke hotel, nanti kita bantu untuk mendapatkan tantangannya. Akhirnya besok siangnya saya ke hotel Pullman tempat orang Kiting menginap. Saya diminta menunggu ya sekitar hampir 2 jam nggak salah, 1 jam atau 1,5 jam saya lupa. Pokoknya saya sejam lebih lah saya nunggu. Akhirnya si panitianya itu bilang ke saya, Mas ya lama nunggu Mas, kita lagi persiapan soal orang Kitingnya mau balik, jadi kita lagi persiapan koordinasi teknis gitu. Oh ya udah nggak apa-apa Mas. Jadi gimana Mas, saya bisa dapat tantangannya nggak? Terus saya tanyain Masa mau tantangan di mana Mas gitu. Waktu itu saya sudah nyetak foto orang Kiting sama tiket. Nah tiket tadi saya mau tantangan tiketnya gitu. Tapi panitianya bilang, Mas ini nggak bisa gini Mas, tiket nggak bisa Mas kalau tantangan tiket. Terus kalau di foto yang Mas cetak ini juga nggak bisa Mas, soalnya nggak asli. Orang Kiting maunya tantangan di media yang asli. Jadi kalau mau tantangan ya udah dari majalah atau bisa dari album atau kasetnya, itu dia mau tantangan. Tapi kalau kita nyetak foto, bukan, maksudnya kita lihat ada foto dia di majalah Times gitu, kita cetak, dia nggak mau, dia maunya benar-benar barang asli yang tantangan gitu kan. Akhirnya dititip. Terus ini gimana Mas? Udah nanti saya usahakan. Lalu panitianya tersebut naik ke atas. Gak lama ternyata orang Kiting keluar, dan dia tuh mau balik pada saat itu. Pada saat itu saya pikir saya agak ragu sih, mau foto lagi agak ragu. Saya lebih baik diam ngeliatin orang Kiting ya, mungkin karena keren juga nih orang nih gitu kan. Akhirnya gak lama orang Kiting pergi balik ke airport. Nah si panitianya muncul bilang, Mas sorry Mas, saya udah harus nunggu ini Mas, kita udah tantangan Mas. Saya dikasih fotonya jadi kayak semacam souvenir resmi ya. Jadi kayak posternya orang Kiting untuk konser 2020 tersebut sudah tantangannya asli oleh orang Kiting. Hanya itu yang saya dapat. Sementara kalau untuk yang lain saya nggak dapat gitu. Tapi itulah pengalaman saya bertemu dengan orang Kiting. Semoga bermanfaat pengalaman ini dan bisa berapa wawasan teman-teman. Ini salah satu pengalaman saya berkesan karena memang orang Kiting adalah salah satu musisi idola saya pada waktu saya SD pada saat itu. Gitu. Itulah kita ya teman-teman. Saya bertemu dengan orang Kiting. Gitu. Kakak ipar saya itu bahkan pernah bertemu dengan Kiting itu di Pacific Place. Jadi kakak ipar saya itu cerita, kakak ipar saya kan perempuan, dia pulang kantor lagi ada janji dengan temannya pada saat itu kan di Pacific Place, dan begitu lagi keluar lift kata, loh kok ada orang Kiting. Nah itu
gitu. Itu pengalaman kakak ipar saya itu. Itu teman-teman. Ya, mudah-mudahan saya sih berharap bisa Boyzone bisa kembali atau Onang Kiting bisa kembali ke Indonesia, karena saya ingin menyaksikan aksinya kembali. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.